Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya di dalam istihad itu dibutuhkan piranti, yaitu menguasai ilmu usul fikih. Selanjutnya Ibnu mengatakan wahya ma'rifatul usul, yaitu mengetahui ilmu usul fikih. Wa ma'rifatu al-istinbat min tilkal usul bil qiyas. Juga mengetahui cara beristihad dari usul fikih itu diantaranya dengan melakukan qiyas. Qiyas ini merupakan salah satu daripada rujukan di dalam hukum Islam. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijma', dan keempat adalah qiyas. Kenapa qiyas ini dibutuhkan? Karena qiyas ini menjadi jembatan untuk pengambilan hukum yang belum ada secara sharih di dalam nas. Qiyas ini merupakan penyamaan hukum terhadap kasus hukum yang belum ada di nas dengan hukum lain yang sudah ada di dalam nas karena persamaan illat. Oleh karena itu, di dalam usul fikih dikatakan bahwasanya syarat qiyas itu 4, yaitu al-aslu, yaitu asal barang. Yang kedua itu al-far'u, cabang. Yang ketiga itu al-hukmu, hukum. Dan yang keempat adalah al-illah, ilat atau ilat hukum. Semisal al-aslu, asal, yaitu atau pokok, yaitu khamar. Khamar ini adalah bahasa Arab yang artinya anggur yang diperas. Sehingga seperti halnya whisky, itu disebut bukan khamar. Dia minuman keras tetapi bukan khamar. Khamar itu khusus nama terhadap anggur yang diperas. Di dalam Al-Quran sudah jelas al-khamar itu haram. Karena khamar itu haram, bagaimana dengan kasus whisky? Whisky ini tidak ada dalam Al-Quran. Kalau khamr jelas, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan, jelas. Bahasanya khamr itu menjijikkan dan itu termasuk perbuatan setan. Tetapi whisky ini tidak ada. Hanya kemudian dicarilah ilat hukum. Bahwa khamr itu mengapa diharamkan? Karena ia diharamkan bisa merusak akal, bisa memabukkan, menghilangkan akal. Orang menjadi tidak sadar karena minum khamar. Apakah sama ketika orang minum whisky? Ternyata sama. Orang minum whisky itu bisa menghilangkan akal. Bisa mabuk. Apakah sama dengan narkoba? Sama. Jadi karena ada kesamaan inilah maka kemudian hukumnya disamakan. Khamr itu hukumnya haram karena memabukkan. Maka benda-benda lain atau zat-zat lain, semacam whisky, narkoba, dan sebagainya, jika ia itu memang mempunyai ilat atau sebab memabukkan, maka hukumnya pun sama, yaitu haram. Hanya untuk menghukumi haram ini, untuk menentukan ilat ini tidak sembarangan. Maka para ulama usul juga meletakkan standar bagaimana menentukan ilat hukum yang mereka sebut dengan masalikul illah. Saat ini barangkali masalikul illah ini bisa dilakukan secara empirik dengan menggunakan laboratorium. Laboratorium akan menentukan apakah suatu zat itu punya potensi memabukkan atau tidak. Jika ia punya potensi memabukkan, maka barang tersebut menjadi haram. Seorang ulama usul atau seorang yang hendak beristihad mutlak harus mengetahui terkait dengan piranti istihad. Di antaranya adalah dengan qiyas dan masalikul qiyas. Karena ini akan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan umat yang belum ada hukumnya secara sharih di nas dan menggunakan qiyas sehingga hukum secara faktual dapat diketahui dengan sistem qiyas tersebut dengan melihat kesamaan illat. Wallahu alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.